bersama rombongan dari pasukannya Buyut ya? Ya, kita berjuang. Kita berjuang Membabat tanah sini. membabat tanah Mundu ini. Anak cucu saya. Sebuah makam di Desa Mundu, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu ini terdapat kebuyutan yang adanya makam Buyut Sayem. Buyut Sayem ini diakui oleh masyarakat setempat sebagai sesepuh yang mempunyai banyak sejarah penting bagi masyarakat setempat. Kali ini kami tim perjalanan 1 beserta masyarakat yang turut menyaksikan mediumisasi mencoba menelusuri tentang sejarah tersebut. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar perjalanan kami bisa lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat perjalanan, malam ini kami tim dari perjalanan 1 berkunjung ke Desa Mundu. Kami sekarang sedang berada di situs dari Ki Buyut Suyem Nyai Mas Miti di Desa Mundu. Menurut cerita masyarakat, beliau adalah salah satu sesepuh yang ada di Desa Mundu. Bersama kami sudah ada para sesepuh Mundu, mana cerita para sesepuh yang ada di sini. Nanti kita akan melakukan komunikasi melalui mediumisasi dari para mediator kami. Oke sahabat perjalanan, nanti kita lihat bagaimana kisah sejarah tingkah laku dan para sesepuh ini. Nanti kita akan lihat videonya. Demikian, nanti kita lihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini punten? Buyut Suyem. Buyut Suyem. Buyut Suyem itu yang ada di sini. Aki, boleh saya panggil Aki atau Buyut aja? Buyut aja. Buyut aja. Buyut, nih. Kami dari tim perjalanan 1 ingin menguak sejarah Buyut, boleh atau tidak? Jangan sampai detail. Jangan detail. Secara garis besarnya aja ya. Singkat saja. Singkat saja. Oke, singkat. Nih, Buyut, kalau boleh tahu. Karena perjalanan kita jauh. Gitu. Kalau boleh tahu asal usul Buyut. Buyut itu asalnya dari mana? Asli. Aslinya iya. Dari keturunan Majapahit. Majapahit. Sana. Iya. Kita mengaji di Demak. Di Demak. Lalu kita mengaji di Cirebon. Cirebon. Di Cirebon ditugaskan membantu Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Oh. Jadi pada saat yang waktu ada perintah dari Sultan Agung. Ya. Sultan Agung. Yang waktu itu kalau di Cirebonnya pada saat kepemimpinan siapa ya? Sultan Mata Ngaji. Sultan Mata Ngaji Ya. Untuk menyerang di Batavia itu ya. Ya. Nah, terus Aki bisa Buyut bisa sampai di sini. Itu bagaimana ceritanya, Buyut? Kita disuruh perjalanan Iya. dihadang
dihadang dengan yang di Sunda Kelapa itu sampai sudah di perbatasan situ. perbatasan. Yang pakai bahasa Sunda itu namanya. Oh, Pemanukan itu. Situ. Iya. Karena saya gugur, Mm-mm. tidak bisa melanjutkan perjalanan ke sana. Iya. Sana. Jadi waktu di Pemanukan itu dihadang oleh pasukan dari Sunda Kelapa. Sunda Kelapa, pasukan apa itu Portugis ya. Ya. Nah, pasukan Portugis. Jadi akhirnya pasukan dari Buyut ini tidak bisa melanjutkan sampai ke sana. Artinya kalah lah gitu ya. Ya. Nah, jadi Buyut balik lagi. Berguguran. Oh iya. Terus kita sakit. Sakit. Mm-mm. Terus sampai kita lah wafat di sini Mm. dengan tenang hati, dengan ikhlas Di dan Desa Mundu ini. Iya. Oh. Nah, pada saat Aki Buyut ada di Desa Mundu ini, artinya lama di sini ya? Lama Iya, sekali. Lama sekali. Di Sampai sini. punya keturunan. Tapi sudah jauh. Udah jauh. Sampai ini belum ada apa-apa. Barulah kita jalan setapak Baru jangan setapak. menuju Sunda Kelapa ini. Mm-mm. Jalan setapak. Tapi di daerah sini dulunya ada pemukiman warga? Tidak ada. Tidak ada. Jadi ketika Buyut pulang dari Sunda Kelapa ke sini itu bersama rombongan dari pasukannya Buyut ya? Ya, kita berjuang Kita berjuang. membabat tanah sini Membabat tanah Mundu ini. untuk anak cucu saya Oh. di daerah Mundu ini. Berarti Buyut ini dulu bisa dikatakan jadi orang yang membuat daerah di daerah sini Pertama ya. sekali. Pertama di daerah ini bersama pasukannya Ya. Buyut ya. Ya, Nah, itu kaitan dengan yang itu Ki Buyut Suwati itu gimana? Buyut. teman sejati. Oh, Teman sejati. dia. teman seperjuangan dari Buyut. Ya. Hmm, Seperjuangan. seperjuangan yang waktu dari Sunda Kelapa ke sini itu. Iya. Nah, pada saat Buyut ada di sini, kenapa tidak kembali ke Mataram lagi? Tidak. Kenapa Buyut? Karena sudah ditugaskan. Sudah ditugaskan. Sambil kita mengembangkan agama Islam, sambil kita berjuang demi anak cucu kita. Berarti kebanyakan yang para sesepuh-sesepuh yang ada di wilayah sini ini kiriman dari Mataram itu ya, yang pada saat perintah Sultan Agung menyerang ke Ya, Sunda Kelapa Sunda itu. Kelapa itu. Nah, boleh kami lanjutkan ini Buyut? Ya. Nah, Silakan. setelah Buyut berada di sini, nah terus di sini kan terkenal dengan Ki Geden di Desa Mundu ini yang namanya Ki Bawuk. Ya, Nah, Buyut tahu itu tentang Ki Bawuk? tahu sekali. Nah, itu sejaman dengan Buyut atau Sejaman. sejaman? Sama juga dengan artinya Ki Bawuk ini sama dengan pasukannya Buyut waktu itu. Iya. Hmm, Cuman bedanya istrinya si Bawuk itu cemburuan sekali. oh, cemburuan sekali. Ya. Pada waktu itu kan istrinya diculik Hmm, sama gerombolan-gerombolan yang tidak senang. hmm, Dia diculik. iya, Begitu lama lah. iya. Dia menuduh yang tidak-tidak. Hmm, Seperti itulah namanya. Oh. Bukan ganda jorok ini ya. iya, Tapi iya. disangkanya dia itu berkhianat dengan suami. Oh, begitu. Dia rela memalukan. Kabaran begitu memalukan. Iya, di apa sih diceritakan bahwa sudah tidak apa sih tidak suci lagi lah begitu Iya. ya. Mm-mm. Dia sangat malu sekali. Iya. Dia menekat menjebur diri, menutup haidnya daripada kita jadi guncingan orang, Mm-mm. jadi guncingan anak cucunya. Iya. Dia menekat menjeburkan diri ke dalam sungai. Untuk membuktikan bahwa istrinya itu Suciannya terjaga. tidak bersalah lah gitu ya. Iya. Itu istrinya namanya siapa itu? Istri Ki Bawuk itu. Itu Nyai Margani. Oh, namanya Nyai Margani. Ya. Begitu ya. Kesuciannya dijaga sekali. Benar-benar. Benar-benar. Jadi itu kalau itu mah pandangan orang aja karena beliau itu diculik oleh gerombolan orang yang Tidak senang. tidak nah, Memancing emosinya suaminya. nah Buyut, nih mungkin selain di sini kan selain Ki Bawuk yang kami kenal di sini bahwa Ki Geden di sini ada Ki Bawuk.
Nah, terus mula-mula daerah Mundu ini katanya ini luas ya? Luas sekali. Luas. Ada Sampai mana itu wilayah? sampai situ. Sampai situ. Ada juga yang namanya Buyut Bulu itu seperjuangan juga. Oh, gitu. Nah, ini Seperjuangan. kaitan dengan yang sesepuh yang di situ. Yang di Kali Kamal atau di lingkungan itu. Seperjuangan. Seperjuangan juga. Iya. Oh, berarti waktu itu banyak ya Banyak pasukannya. Seperjuangan. Jadi mereka yang tinggal di sini itu rata-rata dulunya memang bekas dari pasukan yang dipimpin oleh Buyut ya. Iya. Karena apa? Dia sangat senang di tempat ini, sangat sejuk sekali. Sejuk. Daerahnya untuk pertanian juga cocok ya. Cocok sekali. Ada banyak sungai yang mengalir Iya. di sini ya untuk pengairannya ya. Iya. Nah, ini Buyut, boleh kami tambah lagi. Ini kami dengar bahwa tempat yang dijadikan sebagai persinggahan terakhir Buyut ini rencananya mau dipugar, mau direnovasi. Bagaimana tanggapan Buyut tentang hal itu? Silakan saja. Jikalau masyarakat tidak keberatan, sebetulnya saya tidak minta. Seandainya tempat saya direnovasi ini, saya lebih senang. Siapa yang membantu, saya ikut doakan, saya ikut usulkan. Terus ini Buyut, kaitan dengan keberadaan tempat ini, misalkan di Mundu ini ada yang berpikiran berbeda, ada yang setuju dan juga pasti ada yang tidak setuju. Baiklah. Nah, menyikapi yang begitu bagaimana Buyut? Jadi begini, Ya. musyawarah dengan baik. Segala sesuatu itu musyawarah dengan baik. Iya. Seandainya Iya. yang tidak setuju berapa, yang setuju berapa, Iya. kita musyawarah. Seandainya yang lebih banyak yang setuju, lanjutkan. Iya. Apa salahnya sih kita membangun tempat makbaro ini? Apa salahnya? Letaknya di mana? Soalnya begini Buyut, katanya ada sebagian orang yang berpandangan bahwa ketika tempat ini diperlebar atau direnovasi itu ada yang berpandangan begini Buyut ya. Punten ini mah ya, ini pandangan dari masyarakat bahwa tidak selayaknya, artinya tempat para al-kuburan atau tempat sesepuh ini dijadikan tempat untuk berdoa, untuk apa gitulah. Siapa yang menyalahkan? Ya, ada mungkin sebagian orang yang berpikiran seperti itulah. Kalau kita bertempat berdoa di dalam kuburan, lebih bagus ada pelantara. Kalau kita memohon sendiri, belum tentu tidak diterima sama Allah. Kalau kita pakai pelantara, kalau kita sebagai melewati jembatan, ada pegangannya, itulah pegangannya. Lewat para wali, sesepuh kita, lewat sesepuh-sepuh kita, itulah pegangannya. Seandainya kita minta bertemu dengan presiden atau dengan bupati, kalau enggak ada pengantar, apakah kita mungkin nyampai? Betul juga ya. Nah, ini kaitan dengan ada nggak yang Buyut mau sampaikan untuk masyarakat Mundu pada khususnya ini? Baiklah, marilah kita lanjutkan makbaro kita. Diperluas apabila ada jamaah lebih banyak, lebih bagus. Harapan kita memuliakan makbaro di sini. Kita ikut mendoakan, menyampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena setidak-tidaknya saya sudah dipercaya sama Allah karena karomah-karomah isun yang sudah terjadi. Bukankah kita sombong kalau manusia yang punya karomah ilmu itu sudah dipercaya sama Allah, termasuk saya ini menduduki
tanah Mundu ini. Pada waktu zaman dahulu kita kesini jalan setapak, tidak ada apa-apa. Kita memperjuangkan demi anak cucu kita di daerah Mundu ini. Pasti kita minta mudah-mudahan anak cucu kita ada yang ingat mengasih pateka sama saya. Mudah-mudahan walaupun seluruhnya lupa, mungkin ada yang tidak lupa mengenang jasa-jasa kita pada waktu perjuangan dulu. Semuanya di dunia ini ada penyebabnya dan ada pelantara. Segala sesuatu itu pasti ada pelantara. Walaupun Tuhan mengasih rezeki atau musibah, ada pelantara. Percayalah itu. Di sini sababianya kita berjuang, pelantarannya saya. Pelantarannya pada waktu dulu. Jadi tolonglah, kalau kita berbuat baik, janganlah kita halang-halangi. Jangan. Malah sebagusnya kita dukung. Dukunglah. Nanti ada imbal baliknya. Diganti sama Allah. Bukan manusia. Apanya? Buyut, terima kasih atas informasi dan pesan-pesannya Iya. untuk masyarakat Mundu pada khususnya, dan juga pesan kami untuk kami semua. Jadi kami sampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Mangga, saya kira informasinya cukup sementara ya, Buyut. Mangga Buyut boleh pergi, dan mohon maaf bila kami serombongan ini mungkin mengusik. Tidak. Saya ingin pesan satu lagi. Iya, mangga Buyut. Dumateng masyarakat Mundu, anak cucu kita, marilah kita berjuang bersama-sama. Janganlah kita menyalahkan orang lain. Janganlah kita membenarkan diri sendiri. Janganlah kita menyombongkan diri kepada orang lain. Ayolah sama-sama kita belajar dengan saling memaafkan. Apabila ada kesalahan kita, ayolah kita maafkan. Janganlah kita artinya menyombongkan diri. Janganlah. Sebab kata sesepuh saya dari sana, ayolah kita berjuang demi anak cucu kita biar aman. Apabila saya ucapannya salah, saya mohon maaf. Saya juga sifatnya manusia biasa. Walaupun saya sudah percaya bisa ngerem. Begitulah saya pesan sama anak cucu kita. Marilah kita belajar dengan kesopanan, kesantunan, jangan ugal-ugalan. Ya, segitu aja ya. Ya, terima kasih Buyut. Mangga Buyut boleh pergi. Mau bisa pergi sendiri atau dikeluarkan? Terserah. Silakan saja, dikeluarkan silakan. Ya, mangga Buyut. Nah, Adek dikeluarkan dulu. Oke, sahabat perjalanan, demikian tadi yang disampaikan oleh sesepuh yang ada di sini. Semoga apa yang disampaikan ya ada manfaatnya. Dan untuk masyarakat Mundu, saya dari tim perjalanan 1 mohon maaf apabila acara ini mungkin ada yang kurang berkenan atau sesuatu yang tidak sepantasnya. Saya mohon maaf secara pribadi. Demikian sahabat, tadi yang sudah disampaikan, nanti kita akan sambung lagi dengan video selanjutnya.